Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ovi Julia Polwa, mahasiswa Universitas Siber Asia dari Program Studi Sistem Informasi. Baiklah, di video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai proposal penelitian yang berjudul Penerapan e-bisnis pada Koperasi Gurun Jaya bersama di Kabupaten Sarawakun, Provinsi Jambi. Baik, latar belakang dari proposal ini adalah teknologi internet dirasakan menjadi hal yang tidak terpisahkan dalam kehidupan manusia modern dewasa saat ini. Teknologi internet membawa pengaruh bagi dunia bisnis, tidak hanya di negara-negara maju, tapi juga di Indonesia. Internet menjadi sesuatu yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan sehari-hari. Dengan semakin menentukannya peran internet ini, maka dekade 1990-an mulailah dikenal istilah ekonomi digital atau digital ekonomi, yaitu ekonomi yang berdasarkan kepada teknologi komputer dan internet. Kemajuan teknologi memaksa dunia usaha untuk merekayasa ulang konsep bisnisnya agar dapat tetap bersaing. Inovasi teknologi kerap membuat sebuah bidang pekerjaan menjadi usang, sehingga untuk dapat tetap bertahan, maka perusahaan harus terbuka terhadap perubahan teknologi. E-bisnis adalah salah satu inovasi teknologi yang menentukan kemajuan usaha. Dengan menerapkan e-bisnis, efektivitas dan efisiensi kerja mampu ditingkatkan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, untuk meningkatkan perekonomian masyarakat daerah melalui usaha koperasi berbasis e-bisnis. Yang kedua yaitu mengembangkan dan meningkatkan usaha koperasi dari berbasis manual ke berbasis TIK. Urgensi penelitian. Adapun urgensi penelitian ini adalah untuk mencari tahu bagaimana meningkatkan dan mengembangkan usaha koperasi Gurun Jaya Bersama atau GJB menjadi suatu koperasi berbasis teknologi, informasi, dan komunikasi melalui penerapan e-bisnis. Di sini ada tinjauan pustaka. E-bisnis atau bisnis elektronik merupakan sebuah konsep yang merubah proses bisnis menjadi sesuatu yang berbeda sejak mulai munculnya teknologi internet. Sharpe pada tahun 2009 mendefinisikan e-bisnis sebagai seluruh pertukaran informasi secara elektronik baik internal organisasi maupun stakeholder eksternal yang mendukung proses bisnis. Adapun menurut Turban et al. Pada tahun 2015 menyatakan bahwa e-bisnis adalah definisi luar dari e-commerce, bukan hanya meliputi pembelian dan penjualan barang dan jasa saja, tetapi melakukan seluruh bisnis online seperti melayani pelanggan, kolaborasi dengan partner bisnis, melakukan transaksi elektronik, dan lainnya. E-bisnis di sini mencakup seluruh kegiatan e-commerce dan ditambah dengan kegiatan internal yang dilakukan oleh organisasi. Sedangkan Sid Elhoff dalam bukunya yang berjudul Case in Electronic Commerce menjelaskan bahwa e-bisnis adalah seluruh hal yang mencapai apa yang harus digunakan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk bisa melakukan kegiatan bisnis dengan perusahaan lain atau dari perusahaan ke konsumennya. Selanjutnya yaitu menurut Loudon menjelaskan dalam bukunya bahwa e-bisnis adalah penggunaan internet dan teknologi digital lainnya untuk bisa saling berkoordinasi dengan manajemen organisasi perusahaan.
Baik, di sini ada 5 jurnal pendukung penelitian, yaitu yang pertama adalah adopsi e-bisnis pada lembaga koperasi yang diterbitkan pada tahun 2016 dengan peneliti Rizky Pratomo Sunarwibowo. Yang kedua, adopsi e-marketing oleh koperasi dan usaha kecil dan menengah atau UKM di Kabupaten Banyumas. Diterbitkan pada tahun 2016 dengan peneliti Novita Puspasari, Kiki Sri Rejeki, dan Intan Saferi dan Ratno Purnomo. Yang ketiga, jurnal yang berjudul Peran Koperasi Simpan Pinjam dalam Upaya Pengembangan UMKM di Kabupaten Aceh Barat yang diterbitkan pada tahun 2016 dengan peneliti Fadliansyah, Marwiyati, dan Rahmat Adi. Yang keempat, pengaruh jumlah anggota, simpanan, pinjaman, dan modal kerja terhadap SHU pada Koperasi KPRI Mitra Kabupaten Majalengka yang diterbitkan pada tahun 2021. Peneliti yaitu Yelsha Dwi Pasca. Dan yang kelima, mengembangkan koperasi sebagai pemberdaya ekonomi rakyat Indonesia yang diterbitkan pada tahun 2010 dengan peneliti Francisca Mulyono. Baik, di sini ada gambar roadmap e-business. Di sini ada endorphin e-business roadmap yang dimana yang pertama yaitu ada website, optimize, communicate, campaigns atau kampanye, dan analis. Berdasarkan gambar di atas, di sini ada 5 langkah menuju kesuksesan bisnis roadmap. Yang pertama tadi yaitu adalah website. Website ini adalah home base untuk perusahaan kita. Ini adalah pusat komunikasi dan informasi. Yang kedua di sini ada optimize. Optimize pada langkah 2 ini kita berfokus untuk memastikan bahwa properti digital yang paling tepat selalu mutakhir dan mengkomunikasikan misi, nilai, kesuksesan dan kesuksesan secara efektif. Yang ketiga yaitu ada communication, di mana di sini memahami ini berarti bahwa lingkungan ini menuntut komunikasi yang sangat baik dalam berbagai bentuk dan disampaikan melalui saluran yang berbeda. Ini termasuk situs web, media sosial, email, teks, video bersama dengan berbagai bentuk iklan digital lainnya. Yang keempat yaitu campaigns atau kampanye. Sini kita dapat menggunakan beragam kampanye promosi untuk menjaring pelanggan baru dan terus melibatkan pelanggan yang sudah ada sebelumnya. Dan yang terakhir adalah analis. Analis ini adalah bentuk pemasaran digital, menawarkan peluang untuk pengukuran dan analisis terperinci dengan data dari berbagai banyak diantaranya free seperti Google Analytics, Google Search Console, dan alat analisis lalu lintas situs web lainnya. Kita dapat mempelajari banyak sekali informasi mendetail tentang karakteristik, referensi dan perilaku pengunjung situs web. Baik, di sini ada gambar roadmap pilar pembangunan koperasi atau peningkatan fungsi. Yang pertama yaitu terbitnya perundang-undangan dan perangkat peraturan untuk mewujudkan tercapainya demokrasi ekonomi yang efisien dan berkeadilan. Yang kedua yaitu terbitnya pengaturan struktur perekonomian untuk koperasi, BUM-N dan BUM-S, serta bentuk kemitraan yang sinergis. Selanjutnya itu yang ketiga, terciptanya perlindungan dan pemberdayaan koperasi sebagai lembaga sosial ekonomi rakyat yang kuat dan sehat. Yang keempat, tersedianya SDM koperasi yang profesional melalui pendidikan perkoperasian yang bermutu dan terwujudnya pendidikan anggota secara
terstruktur dan berkesinambungan. Selanjutnya yang kelima yaitu terbangunnya kelembagaan koperasi yang tangguh dan menerapkan manajemen modern berbasis ICT. Yang selanjutnya yaitu yang keenam adalah terwujudnya koperasi skala besar yang sehat, kuat, efisien, dan berkeadilan. Dan yang ketujuh terakhir, terciptanya struktur permodalan koperasi yang sehat dan kuat. Gambar pilar pembangunan koperasi Indonesia pada tahun 2016 sampai 2045 nanti, yaitu terwujudnya sistem ekonomi kerakyatan yang berkeadilan melalui penguatan peran koperasi sebagai lembaga sosial ekonomi yang mantap dan lembaga usaha yang sehat, tangguh, dan efisien. Berikut adalah reformasi sistem ekonomi kerakyatan yang memperkokoh peran koperasi yang sehat, kuat, efisien, dan berkeadilan. Bisa dilihat dari gambar ini ya. Adapun landasan dari pilar pembangunan ini adalah mengacu pada Undang-Undang 1945 Pasal 33 dan Jati Diri Koperasi, di mana isinya definisi, nilai-nilai, dan prinsip-prinsip koperasi. Selanjutnya ada gambar roadmap pembangunan koperasi pada tahun koperasi Indonesia pada tahun 2016 sampai 2045. Yang pertama dari 2016 sampai 2020 adalah tahap reformasi dan dari 2021 sampai 2030 yang sedang kita jalani saat ini adalah di tahun 2023 ini kita masih di tahap vitalisasi. Dan untuk selanjutnya 2031 dan 2000 sampai 2045 itu adalah tahap aktualisasi. Baik, selanjutnya yaitu metode penelitian. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian survei, yaitu metode penelitian kuantitatif yang digunakan untuk mendapatkan data yang terjadi pada masa lampau atau saat ini tentang keyakinan, pendapat, karakteristik, perilaku, hubungan variabel, dan untuk menguji beberapa hipotesis tentang variabel sosiologis dan psikologis dari sampel yang diambil dari populasi tertentu. Teknik pengumpulan data dengan pengamatan yaitu wawancara atau kuesioner atau kuis, dan hasil penelitian cenderung untuk digeneralisasikan. Lokasi penelitian di sini bertempat di kantor Koperasi Gurun Jaya Bersama di Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, tepatnya di Desa Guruntuo. Makanya di sini disebutkan Kantor Koperasi Gurun Jaya Bersama atau GJB. Metode penelitian yang digunakan yaitu survei, wawancara, dan observasi lapangan. Berikutnya analisa data. Berdasarkan hasil survei, wawancara, dan observasi pada Koperasi Gurun Jaya Bersama atau GJB bersama bahwa koperasi masih beroperasional secara manual. Jumlah SDM produktif dan bahkan teknologi yang sangat sedikit. Penafsiran data. Dari data hasil analisa, data perlu adanya transformasi dari koperasi berbasis manual menuju koperasi yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi agar tidak ketinggalan zaman dan mampu bersaing di era digitalisasi saat ini. Berikutnya yaitu generalisasi. Secara umum, koperasi Gurun Jaya Bersama masih tertinggal sangat jauh dan akan kalah bersaing di era modern ini apabila tidak melakukan atau transformasi menuju koperasi berbasis TIK dengan menerapkan e-bisnis.
Maka dari itu di sini sangat disarankan untuk kita merubah pola kerja kita dari yang manual ke yang berbasis stick dengan cara menerapkan e-bisnis pada eh, kantor Koperasi Gurun Jaya Bersama biar lebih efektif, efisien, siap, sigap, dan cepat. Berikut adalah gambar tabel output dan target pencapaian untuk Koperasi Gurun Jaya Bersama setelah melakukan pengembangan di menerapkan e-bisnis di Koperasi Gurun Jaya Bersama. Ya, ya, yaitu dengan cara dengan nama di sini ada nama kegiatan, jumlah, output wajib atau tambahan, bulan dan tahun capaian, status capaian. Sini ada yang pertama yaitu penyiapan infrastruktur jaringan internet, jumlah satu jaringan dan outputnya wajib dibuat pada Juli 2022 dan status capaiannya yaitu 100% tercapai stabil dan lancar. Begitupun untuk penyiapan SDM, mengelola koperasi yang mapan. TIK berjumlah tentatif. Tentatif itu kayak belum belum tentu ya, belum tahu data, belum tahu entah satu atau tidak ada itu yang dinamakan tentatif. Outputnya yaitu wajib bulan dan tahun capaiannya pada tahun Desember 2022 dan 100% tercapai. Ketiga yaitu perancangan sistem informasi e-bisnis berbasis web. Jumlah satu sistem informasi, outputnya wajib Agustus 2022 tahun capaian dan 100% tercapai. Yang keempat yaitu pengembangan sistem informasi e-bisnis berbasis Android dan iOS. Jumlah satu sistem informasi, outputnya output tambahan. Bulan dan tahun capaian Agustus 2023 sekarang masih menjalani, semoga 100% tercapai. Yang terakhir, yang kelima, yaitu perekonomian masyarakat meningkat berkat adanya koperasi berbasis TIK atau TIK dengan penerapan e-bisnis, yaitu jumlah masih tentatif, belum diketahui ya berapa jumlahnya. Output wajib, outputnya yaitu output tambahan, dan bulan capaian, bulan atau tahun pencapaiannya yaitu Januari 2024. Lumayan masih beberapa bulan lagi. Dan 100% tercapai. Baiklah, dari pembahasan kita yang di atas, di sini bisa kita simpulkan bahwa perlu adanya perancangan sistem informasi sebagai suatu aplikasi e-bisnis untuk publikasi dan promosi, serta mengembangkan dan meningkatkan bisnis dari Koperasi Gurun Jaya Bersama sebagai koperasi berbasis TIK dan menerapkan e-bisnis agar dapat membantu perkembangan perekonomian masyarakat secara efektif, efisien, dan aman. Dan perlu juga sosialisasi dan peningkatan kuantitas dan kualitas SDM koperasi agar lebih mapan dalam penguasaan TIK, khususnya dalam penerapan e-bisnis. Selain itu, perlu adanya persiapan infrastruktur jaringan internet yang memadai untuk mendukung jalannya penerapan e-bisnis pada Koperasi Gurun Jaya Bersama atau GJB. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan di presentasi kali ini. Semoga bermanfaat bagi saya dan bagi teman-teman semuanya yang mendengar. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika ada salah kata atau typo pengucapan dalam selama presentasi, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.